sih apapun antisisi yang dimiliki oleh pemain Indonesia bisa jadi ya contoh misalnya Faramis diambil, ada Altar juga di sebelah itu kan ya yang paling simpel dan paling dasarnya yang bisa kita lihat ya dengan adanya Valentina kayak begitu. Plus di awal-awal juga Safiro ini kan cukup agresif tapi Kaja akan ada defense judgment yang berbeda juga berarti. Iya, dan sebenarnya juga ini satu Valentina ini sebuah deny pick mungkin ya untuk Moreno sebagai hero nyamannya juga. Tapi untuk kali ini Sorizo yang biasanya siapapun yang ketemu sama Big General Alpha atau Sorizo nih ya, respect banget sama Paquitonya. Tapi ternyata Brazil lebih antisipasi hero-hero untuk Super Ken. Semuanya 3 hero Super Ken. Untuk sekarang ada Kufra juga yang udah diambil. Nantinya untuk Uranus mungkin akan join di akhir-akhir atau mungkin gak bakal sering join. Karena kita tahu ya dari Uranus kan tugasnya ada berbeda-beda. Ada yang emang di landingnya aja, ada yang emang join ke fight. Tapi dengan adanya Kufra kayak begini berarti mereka masih butuh satu sosok pengalian isu nih di depannya nih. Apakah mau ngambil hero yang tebal atau ngambil assassin nih Ul? Iya bisa, sebenarnya kalau ngelihat dari 3 yang sudah di-secure sama Indonesia mungkin butuh satu sosok yang bisa lompat ke backline nantinya untuk mencuri ke arah gold lanernya. Tapi Kari justru yang ditutup dulu dengan adanya Kufra dan juga Uranus. Ya kita tahu Kari ini menjadi tank killer musuh bagi hero-hero sustain. Jadi ya udah ditutup saja. Nanti Freddy juga udah akan lepas dari satu jebakan tersebut ya. Tapi ternyata wow, Barats jarang-jarang loh. Karena tadi hari ini tadi udah ada kelihatan ya walaupun berada di XP lane. Nah aku jadi ingat Sirpai. Barat bagus Barat gitu deh. Bagus Barat. Barat XP. Ini yang gua bahas dari dulu ya Ul ya. Barat ini sama kayak kehidupan tau. Apalagi nih? Serius. Coba Barat bisa kecil bisa gede kan. Pas dia kecil dia memberikan damage lewat apa? Lidahnya dia menjilat sana sini. Iya enggak? Iya kan? Iya. Di saat Barat udah gede, apa yang dia lakukan? Dia nginjek sana sini. Dan itulah mungkin yang nyambung ke kehidupan kita. Di saat kita masih kecil jilat sana sini, tapi di saat kita gede malah nginjek yang kecil-kecil. Iya, terus dilepeh lagi. Dilepeh lagi, tolonglah. Jangan kayak begitu. Curhat terus. Tolong jangan kayak begitu ya. Jangan kayak begitu. Kadang kalau Barat juga mengingatkan aku sama kehidupan. Apa? Kita jangan selalu terpaku dengan Baratsnya. Kenapa? Karena masih ada selatan, utara, timur, masih banyak jalan yang lain. Iya dong. Ngelemparnya ke arah ya? Iya dong. Gue kaget tuh. Iya kan, kayak jadi masih banyak jalan gitu loh. Jangan stuck sama kita udah harus coba jalan yang ini terus. Iya, banyak loh perjalanan itu. Ngelemparnya ke arah gitu teman-teman. Tapi Martis Kadita udah ditutup juga, belum kelihatan hero untuk Moreno. Mungkin ke arah Farsha. Untuk high ground juga. Farsha, atau mau coba untuk main langsung nge-burst down ke arah hero-hero frontline-nya masih ada Lunox dan ternyata Iritel terlebih dahulu yang di-secure. Untuk teman-teman dari Brazil yang akan dipegang oleh Upatizi. Buset, tapi kan untuk Saken sendiri dari hero poolnya cukup banyak. Dan masih banyak yang terlepas. Fredrin. Iya, untuk dari Saken sendiri kita tahu ya. Dari Saken, Melissa dia parah, kacau. One ada, tapi ada Kufra nih masalahnya. Ini akan menjadi satu sosok yang sangat berbahaya sekali. Apalagi Beatrix masih ready. Masih banyak pilihan. Claude masih ada. Sejauh ini kalau untuk stopper dari Claude ya Valentina bisa. Kufra juga oke. Nah kita lihat aja ntar. Kalau ngelihat kayak begini mungkin Beatrix ya. Kayak Beatrix bisa nge-meltdown juga teman-teman dari Beatrix. Brazil dengan cukup cepat. Dan Beatrix menjadi sebuah jawaban. Karena kalau Claude agak sedikit gambling. Kalau dia masuk dia bisa kejeduk. Betul. Dan Novaria menjadi satu mid laner yang akan digunakan oleh Moreno nantinya. Dan satu pick terakhir yang seharusnya akan berada di jungle ya. Untuk teman-teman dari Brazil. Hero apa yang bakal di-secure oleh Buzizio? Buzizio? Ini kan Martisnya biasanya match up sama... Kenapa lo gitu? Gue kan jarang menyebutkan nama kayak itu dan pilihannya adalah ternyata adalah Guinevere. Terakhir aku lihat Guinevere jungle itu dibawa sama Wise. Lama banget udah ya. Iya. Buset nongol ini lah teman-teman. Guinevere bakal ada di jungle sih harusnya. Harusnya ya. Yaudahlah optimis lah kita teman-teman ya. Pokok hashtag kita berbudaya. Hashtag
Tim Indonesia. Tim Indonesia. Pakai satu. Hashtag Indonesia juara, apapun itu hashtagnya, pokoknya yang baik-baik. Bendera Indonesia tolong diramaikan dulu di kolom komen teman-teman. Ini sebagai bentuk nasionalis dari masing-masing kita. Jadi sehat-sehat terus kalian di sana ya. Mudah-mudahan untuk sekarang kita bisa mendapatkan kemenangan. Yes, dan kita akan langsung terbang menuju ke Romania. Udah HTW dulu kita ya. Iya. Dan ini dia wajah-wajah pemain kita yang akan segera menjalankan game pertama match ketiga di hari ini. Masih di hari pertama untuk babak playoff, mereka harus bisa secure upper bracket untuk bisa lebih nyaman lagi. Iya, karena kan biasanya untuk upper bracket itu juga matchnya jauh lebih sedikit ya Ul ya. Berbeda dengan yang ada di lower bracket, buset dah main terus pokoknya. Dan Buzizio kali ini Guinevere menjadi jungler. Ya, Guinevere jungler Tapi gue ya. penasaran sih talentnya dipakai apa gitu. Kalau untuk sekarang kan Quantum Touch doang yang kelihatan. Tapi set talentnya itu loh. Yap, biasanya sih harusnya ada season hunter ya. Yap. Atau mungkin kalau misalkan dia mau ngambil ke arah movement dan juga penetration, dia bisa bawa assassin. Untuk ya bisa dapetin mobilitas yang lebih kencang lagi. Tapi Finn nampaknya kali ini HP udah mulai tergerus dengan adanya Super Syndra yang mulai agresif nih Pak Pulu. Waduh, ada super-supernya juga nih ya. Iya Tapi ya. sekarang ini Super Ken, Finn, Sorizo, Saken, Moreno itulah nickname yang mereka bawa, nickname yang mereka daftarkan. Sementara untuk Buzizio masih melakukan farmingan dan Iritel. Tertahan di level 1, sedikit lagi level 2, Kufra balik dulu. Ya, Kufranya harus mundur dulu. Tapi kalau ngelihat seperti ini di mana Brazil pun udah coba untuk memenangin match up lane-nya ya. Yep. Gimana pokingnya selalu dilakukan. Yang ngebuat tadi dari Finn-nya juga harus mundur tipis-tipis. Meanwhile di arah gold lane-nya masih aman-aman aja. Belum ada pergerakan yang berarti. Oke, sudah mulai berkumpul sepertinya di area satu monster jungle ada bagian atas. Tapi ternyata untuk kali ini Guinevere mencoba untuk maju. Tapi mendadak Kufra hadir ke knock up dikeluarkan. Super Ken masih terlalu superior di area tersebut. Sendirian saja mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Yap, dan sebenarnya juga di sini Buzizio udah punya Violet Requiem ya. Tapi memang nggak langsung di commit juga, tapi nampaknya Saken di arah bottom lane sedikit tertekan, hampir saja bisa dikejar karena Upatizinya udah buka sprint nih. Yap, nih terbaik ya tadi damage-nya memang sudah dikeluarkan hingga membuat salah satu player kita juga harus mau nggak mau harus pulang. Mungkin ketinggalan satu minion yang cukup kecil, tapi Black bersama dengan Valentina plus sekarang di area Turtle. Ken sudah set up. Udah level pula 4 pula untuk Reyes. Tapi Sorizo mencoba untuk maju ke bagian depan. Masih level 3 pula. Tapi ternyata dari Violet Requiem udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang sedikit lagi HP tersisa. Siapa yang akan mendapatkan lagi dari arah Turtle-nya. Tapi Turtle-nya menjadi milik dari Indonesia. Dan Super Ken masih ingin lebih. Mulai maju lagi. Buzizio di area yang berbeda. Ditumbuk perutnya oleh Pakito. Sorizo mau gak mau harus mengucapkan sorry bro. Yap, dan ini banyak banget festival dari battle spell yang keluar. Tapi Super Ken tertinggal. Walah. Walaupun the pressure rate dibuka tapi belum jadi jawaban. Buset, ditumbuk lagi nih Sorizo bener-bener ya. Langsung saja mengeluarkan seluruh damage yang dia milikin. Ada 2 korban yang udah dia dapatkan. Bagus banget, tapi Saken di bawah bersama dengan Upatzi. Sama-sama level 4. Kita lihat dia menggunakan senjata apa untuk kali ini. Oke, ada 1 Bennett yang udah dia gunakan. Yap, Bennett yang sudah digunakan pula. Dan bahkan kita bisa melihat untuk segi gold lead yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Brazil ini pun harus bisa diantisipasi nih. Bagaimana sebenarnya tadi udah manfaatin objektif ke arah Turtle-nya dan Buzizio juga yang di pick off. Tapi nampaknya Finn belum berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit gangguan yang diinginkan terhadap Buzizio. Yap, itu dia. Masih melakukan lagi farmingan, santai dulu. Tapi Finn sendirian di rumputan melihat ada 2 orang bergerak bersama-sama. Tapi Saken tertabrak dari Tyrant Revenge. Tapi untuk masih ada bantuan dari Finn di mana Revenge pernah dikeluarkan. Dan juga ada 1 orang masih berada di area tersebut. Buzizio tidak bisa melakukan apapun. Selesai sudah ceritanya di area bawah. Karena tadi dia udah gunain special migration-nya buat masuk duluan. Sehingga dia nggak bisa melakukan special migration lagi untuk keluar di dalam satu outer turret di arah bottom lane. Sehingga kali ini Indonesia berhasil untuk bisa mengungguli gold lead. Bahkan dari poin pick off-nya juga. Dan menuju ke arah Turtle yang kedua sesaat lagi bakal muncul nih. Setup seperti apa yang akan dibawakan. Karena dari Brazil
mereka pun cukup berani untuk selalu kontes ke area turtle. Nih Sorizo tuh lihat tuh, di zoning sampai belakang kan mau nggak mau dia harus mengeluarkan special migrationnya lagi, dia lompat lagi ke area yang berbeda, tapi masih ada Uranus pula, ayo ada robot langsung bertemu dengan satu petinju jalanan nih. Petinju jalanan, dan ini juga udah terlihat ya bagaimana power pick dari Sorizo. Dia bisa coba untuk langsung jalani lane jauhnya walaupun udah mulai dikejar-kejar oleh Black. Tapi itu adalah space yang di-create sehingga Super Ken bisa mengamankan turtle tanpa adanya gangguan. Oke, plus tanpa retribution. Dan sekarang waktunya dia pun bisa mengamankan ke arah satu orange buff yang ada di bagian atas. Dan berhasil langsung diamankan kan, dan benar. Buzizio tidak punya orange buff. Sorizo harus pergi ke arah yang berbeda karena ada Uranus yang sudah mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Dan di bawah, Beatrix bersama dengan Iritel. Seperti apa cerita yang akan mereka bangun? Ya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari Buzizio-nya juga tadi agak sedikit terburu-buru ya untuk buka. Waduh, retribution. Itu dia ada Violet Requiem yang langsung dikeluarkan pula. Tapi ternyata ada satu lagi. Dengan Divine Judgment yang udah dikeluarkan sebelumnya, efek Tarifine membuat Super Ken kebingungan di masa mudanya. Ya, tapi Upatezi bakal coba dikejar dan Astral Recall dari Finn berhasil untuk bisa menumbangkan sosok Gold Laner, tapi Finn-nya terjebak. Weh, masih selamat. Masih selamat. Masih optimis kita. Optimis. Optimis. Masih bisa menjalankan satu permainan yang cukup baik. Dan juga Moreno tadi aimnya luar biasa ya. Ditembak dengan bola, nabrak punggung, terbakar, langsung pulang jadi notif Bu namanya. Bener. Iya. Terkenang. Tapi untuk 3000 network yang bisa diunggulkan oleh Indonesia ya. Bagaimana mereka bisa manfaatin power pick off-nya juga. Dan sekali kombinasi yang bisa dikeluarin sama Buzizio ini bakal berat banget. Targetnya mau nggak mau harus ke Saken yang bisa di instant pick off. Karena Moreno pun kejauhan. Sorizo ya dia bisa punya dash ability buat kabur. Apalagi Super Ken yang dari tadi udah mulai berani untuk bisa crossing ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh teman-teman Brazil. Karena sekarang udah enak banget, Ken udah unggul banget dari level gitu kan. Siapapun yang nge-damage dia juga dengan perbedaan satu atribut juga udah bingung gitu loh. Udah rada-rada lama nih kita. Tapi sekarang coba lihat Super Ken masuk di bagian belakang dengan satu lagi pergerakan. Divine Judgment dikeluarkan pula. Ditembak. Outer turret hancur. Luna Om Botak juga kelar, keuntungan demi keuntungan mereka dapatkan. Yap. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari draftnya Brazil ini, mereka ngandelin Uranusnya buat buka vision ya. Karena Kufra ini agak berat buat bisa jadi frontliner. Sehingga dari tadi itu nggak berjalan karena Blacknya ditahan oleh Sorizo yang udah jalanin lane jauhnya. Jadi mau nggak mau Blacknya harus stay on the lane dulu. Ya, karena untuk meng-clear terhadap satu wave minion juga Pakito kan jauh lebih cepat ya. Nah sekarang dia bisa clear terhadap wave minion, tapi ada beberapa pergerakan dari player Brazil yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Luna Om Botak belum sampai. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi ya, ini masih belum tergapai. Dan perbedaan level yang cukup signifikan, kita bisa melihat bagaimana sekarang Super Ken udah level 10, sedangkan Buzizio masih struggle banget di level ke-8-nya. Kontes nantinya menuju ke arah Lord pun agak berat karena power of retribution-nya pasti akan secara jelas berbeda. Di atas kertas beda lah poinnya ya. Yang levelnya jauh lebih tinggi, dia bakal jauh lebih tinggi pula daripada retribution. Dan sekarang Buzizio mau pergi ke arah mana? Belum terlihat ada special migration yang dia miliki, tapi masih santuy dia berjalan kaki saja. Ada energy wave dikeluarkan pula Super Ken. Lompat kemana itu? Mancing. Renner Rapatija connect dan sekarang Divine Judgment ditembak. Bolong sudah tubuh dari Guinevere. Namun sekarang Super Ken masih ingin lebih, diusir lagi 2 orang. Yap, dan tadi mau coba untuk lompat ke depan, mungkin mau ngasih gertakan ya. Agar Indonesia nggak dapetin outer mid turret mereka. Tapi ternyata informasi disampaikan sudah tidak ada lagi satu buah special migration. Dan disambut hangat oleh Finn yang bahkan dia nggak buka flickernya. Itu jadi sebuah informasi yang sangat-sangat baik dan akhirnya menjadi inisiasi yang baik juga. Bagaimana buy one get one, outer mid turret hancur, junglernya pun hilang. Dan bahkan sekarang kita bisa melihat dari segi itemization-nya dari Moreno. Dia udah punya Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon. Asari Call tadi 1 kali tembak aja, Upatezi udah bisa hilang. Dengan HP yang gak full ya. Ini gimana lagi ya, damage-nya pasti bakal jauh tidak optimal sekali. Tapi Super Ken masih ingin lebih, efek Tarifine terlihat di dalam tubuhnya. Cuman dari beberapa kali Buzizio lompat ya. Di saat aku melompat bukan nyawamu tapi malah nyawaku yang terangkat. Waduh. Kayak begitu deh tadi kan. Kalau tadi pas Buzizio melompat malah aku yang rungkat. Tapi ternyata sekarang coba lihat. Violet Requiem langsung dikeluarkan, butuh 5 player untuk Sorizo sendirian. Yap, tapi ada info kan, dimana Sorizo, wah all in us gitu kan, kalau ada stickernya juga. Dan ini menjadi eksekusi
yang begitu cepat menuju ke arah Lord yang tidak mau dikontes karena Brazil masih coba untuk cari informasi dan juga kesempatan untuk dapetin setidaknya objektif ke arah turret. Yap, dan inilah satu mirroring yang udah dikeluarkan tapi Saken lihat pede banget, dia tahu damage-nya udah gede banget pula tapi ditabrakin dengan Tyrant defense. Tidak sempat Luna Om Botak mengeluarkan Tyrant range-nya. Ada 2 orang yang tumbang di area bawah dan Lord sudah bergerak. Yap, dan Conceal Play dari Indonesia ya, mereka sudah siap siaga untuk bisa langsung rotate ke arah bawah dan bahkan menjebak 2 pemain dari Brazil. Yang membuat kali ini dari Indonesia akan bisa memaksimalkan adanya power Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Yap, oke. Super Ken sudah mulai memainkan psikologis dari tiap player Brazil. Di mana Lordnya sudah bergerak. Finn menjadi satu sosok paling depan, menemani langsung ke arah Beatrix-nya, ditembak Rena Rapati, tidak kena karena siapapun Lordnya akan hilang sesaat lagi. Yap, masih terbilang cukup mudah juga ya, karena ini adalah Lord yang pertama, tapi ini dia paket yang biasanya dibawa dengan Lord pertama, yaitu inner turret yang sudah mulai diromtokin oleh teman-teman dari Indonesia. Dan bahkan tanpa adanya penjagaan pula yang ada di arah atas, membuat kali ini dari Brazil hanya tersisa 3 base turret mereka. Ya, ini sorry tadi lagi nyari lawan tuh. Mana ini yang mau gue tampol nih? Weh, mana nih bang? Tadi sekalinya mau ditampol, keroyokan lah. Iya, buset. Ditembak sama Saken itu, coba lihat damage yang sekali masuk gede banget, kacau. Yap, dan ini bakal ada teror jarak jauh yang begitu banyak ya. Asal Recall dan juga Rena Rapati. Betul. Targetingnya bakal lebih mudah karena nantinya hitbox dari Astral Echo itu akan lebih membesar kan? Iya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Super Ken masih tetap berada di bagian depan guna untuk mencari informasi nih sambil menguasai area jungle yang dimiliki oleh Brazil. Mereka semakin kecil lagi area defense-nya, mereka hanya bisa berada di dalam satu pekarangannya saja. Jadi bisa mereka makan ya cuman wave minion yang hadir, itu pun kalau nggak di-freeze. Ya, dan sebenarnya juga di sini Luna Om Botak. Buset dah, Om Botak benar-benar di all in. Tapi masih berhasil kabur dari tersebut. Gagal kali ini invasi yang dilakukan oleh pemain dari Indonesia. Tapi barusan Rena Rapati masuk ke dalam tubuh dari Syndra. Ya, dan tapi ini juga ngebuang spell dari Luna ya. Bagaimana ada flicker juga yang tadi dilakukan untuk buat defense. Tapi Upatezi memakan damage Astral Recall. Yang membuat dirinya harus recall beneran. Buset. Ini Astral Recall tuh udah kayak ini ya teasernya ya. Ayo sana recall gitu, kalau sekali gue tembak ya udah lu recall gitu loh. Nggak ngerti apa nih konsep dari nama skillnya nih. Bener, gitu. Kan nama adalah doa ya biasanya ya. Kita doain recall loh. Tapi kalau ngeliat dari segi itemization ya juga bagaimana sebenarnya Saken udah bisa nyumbangin damage yang cukup besar ya. 2 item penetration, ada Hunter Strike dengan juga Malefic Roar, Blade of Despair sebagai physical attack tambahannya juga. Menuju ke arah satu buah Haslau harusnya untuk Saken agar dirinya pun lebih sustain lagi nantinya. Karena udah ada Blade Armor juga di tubuh dari Luna dan juga Black. Begitupun dengan Upatezi ya, dia mencoba untuk memanfaatkan adanya crit chance dari Haslau untuk sekarang untuk menjadi item ketiga dari Upatezi. Oke. Sementara dari Lordnya pun sekarang udah mulai dikuasain lagi. Super Ken menjadi satu sosok terdepan bersama dengan Saken. Yowes lah, ini kayaknya gak bakal ada kontes yang akan dilakukan oleh pemain Brazil, terlalu beresiko. Apabila mereka nanti masuk ke dalam area yang sudah diserap begitu baik oleh pemain dari Indonesia. Tapi di bagian bawah Sorizo mengundang 3 player. Ada Conceal yang dikeluarkan. Coba lihat Astral Echo tadi. Langsung saja dibentangkan. Tapi Finn akankah berhasil untuk mendapatkan langsung karena dari Indonesia. Tapi Finn yang masih berusaha. Tapi malah diambil pula Divine Judgment dari dalam tubuhnya. Ini dejavu ya. Kayak tadi Sorizo-nya ada di bawah. Teman-teman yang lainnya juga untuk langsung setup ke arah Lord-nya. Tapi bedanya adalah Sorizo-nya nggak tumbang. Iya. Dan ada backupan yang dilakukan oleh 4 pemain dari Indonesia yang bisa langsung ngusir nih pemain-pemain dari Brazil, walaupun memang tidak ada yang di pick off. Tapi untuk kali ini Indonesia bakal coba untuk langsung memanage adanya Tony Land push yang akan mereka lakukan. Dan Finn-nya pun sudah secure ke arah fleeting time, dimana Divine Judgment nantinya akan menjadi teror lagi untuk Brazil. Iya, lumayan ada 30% dari cooldown yang dipotong ya ulah. Itu udah gede banget loh. Tapi sekarang Finn-nya tadi Lightning Ball udah dikeluarkan. Rena Rapati masuk. Tapi belum memberikan impact yang begitu besar. Finn masih mencari celah. Akankah kali ini Flicker udah berlangsung menarik ke arah 1 orang. Tapi Renesnya sudah tidak bisa selamat lagi. Bahkan sekarang Saken punya 1 eptasi. Super Ken-nya langsung pasang badan di bagian depan. Finn langsung membantu saja. Tapi Sorizo dengan immortal di dalam tubuhnya harusnya akan semakin kuat lagi. Dan juga PD untuk bisa memberikan damage maju ke bagian depan. Tapi 1 orang langsung menghilang dengan sangat cepat. Luna Om Botak benar-benar dikuculit di area tersebut. Tapi sekarang Queen Defender masih berhasil kabur pula ke area belakang. Irithel mencari celah untuk bisa menghilangkan lagi karena 1 katapul. Tapi depannya berbeda, Defense Judgment again and again. Berhasil menangkap posisi, tapi 1 orang, what are you doing? Valentina berhasil langsung dikandangin. Irithel tidak bisa keluar dan base-nya. Game yang pertama untuk Indonesia. Indonesia
Indonesia berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama dengan cukup cepat. Hanya membutuhkan Lord Enhance yang